Kalau saya bilang ketika saya nganggur pada saat itu, saya berpikir bahwa saya adalah sebuah kertas putih yang kosong, yang nganggur, ya, which is saya bisa membuat atau menciptakan apapun dari kertas kosong tersebut. Saya mulai itu sejak kerja di bank dulunya saya. Setelah saya kerja di bank jadi seorang sales, setelah itu saya mencoba untuk membuat bisnis bareng mantan saya yang sekarang jadi istri saya. Yes, jadi dulu saya usaha pertama saya travel. Yes, nah jadi pada saat zaman saya mungkin sedikit sharing aja ya. Pada saat zaman saya travel itu sudah menjadi keseharian orang-orang itu, cita-citanya tuh kalau bisa kerja tapi juga pengen traveling gitu kan. Jadi pada saat itu saya berdua sama dia ngobrol, kayaknya menarik juga nih karena hobi kita traveling, kita bukalah travel itu dengan modal seadanya, yaitu nonton di TV, ada peluang bisnis baru nih gitu kan, peluang bisnis travel, which is pada saat itu saya masih seorang karyawan yang tabungan pas-pasan gitu kan ya, mencoba bikin travel itu dengan membeli sistem. Jadi kan pada saat itu ada kayak sistem POS gitu, jadi sistem-sistem seperti yang sudah kayak kalau kita bilang itu franchise gampang lah, jadi gitu yang nggak dengan modal yang nggak banyak kita sudah bisa menjadi sub agent pada saat itu. Oke, jadi saya rawat sedikit ya. Jadi saya dulunya itu kerja di bank. Travel itu bisnis saya. Jadi pada saat saya dulu di bank, saya menjalankan bisnis saya itu kalau saya bilang itu bersamaan. Yes, jadi bukan berarti pada saat saya bekerja di bank itu saya malah kayak bahasanya tuh kayak jadi nggak ngerjain bank, malah ngerjain bisnis sampingan. Nggak seperti itu. Jadi begini, kalau saya bilang itu perencanaan adalah sebuah hal yang paling penting ketika kita ingin membuat sebuah tujuannya. Jadi kalau kita punya tujuan, yaitu perencanaan itu adalah hal yang paling penting menurut saya secara pribadi. Jadi ketika saya ke depannya sudah tahu saya akan membuka sebuah travel, pada saat saya kerja di bank, saya tetap bekerja di bank dengan maksimal. Tapi apa yang bisa saya persiapkan sebelum saya punya travel yang beneran? Saya tetap melayani mereka seadanya, saya tetap maksimal bekerja gitu kan ya, saya kenal dengan semuanya, saya tahu mereka, saya kunjungi semuanya. Dan sebelum saya resign, saya sudah punya database bahasanya gitu kan ya. Jadi bukan menyalahgunakan, maksudnya itu dalam artian database-nya itu kita jual ke orang gitu kan, bukan seperti itu. Kan kita kan pada saat bekerja kan juga menjadi relasi, dan menjadi relasi itu kan tidak dalam waktu 1-2 hari. Which is mereka kenal saya kan dari pelayanan dan pada saat kami bekerja bersama gitu kan. Jadi dari sana saya untuk membuka travel sebelum itu sudah punya mengantongi database atau kenalan relasi saya. Nah ketika saya sudah mau resign, tentu dengan prosedur yang ada dan dari bank juga sudah nggak masalah, dan saya resign, saya langsung menghubungi klien-klien lama saya. Jadi saya datang-datangin, halo om, halo tante, masih ingat saya, gitu kan ya. Sekarang saya usaha ini om, tante, gitu. Nah, seperti itu. Jadi berawal dari sana, sedikit sharing-sharing ya, gitu ya. Jadi dari sana saya berawal. Ketika saya membuka sebuah bisnis, saya sudah merencanakan itu semua. Tentunya perencanaan yang baik ya, bukan merencanakan yang jelek ya. Jadi apakah itu mungkin? Seharusnya semua orang ketika dia bekerja itu jangan pernah menutup diri dalam artian ya udahlah saya udah kerja di sini, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jangan. Kita tuh masih muda, kita masih punya banyak opportunity, di mana zaman sekarang ini teknologi dan komunikasi dan informasi itu sangat mudah didapat ya. Di zaman saya itu belum secanggih sekarang gitu kan ya. Gitu loh. Jadi seharusnya anak muda zaman sekarang berpotensi atau punya potensi jauh lebih bagus daripada zaman saya dulunya dengan teknologi yang udah saat ini ya.
Kenapa akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha food and beverage yang which is saya sebenarnya nggak ada pengalaman sama sekali di food and beverage, apalagi coffee. Jadi itu semua menurut saya adalah dari pertemanan atau koneksi ya tentunya ya. Jadi saya selalu senang sekali mencari teman, terus saya juga berkomunitas, dari sana ketemu teman-teman, terus ngobrol-ngobrol. Nah, sebenarnya bisnis ini adalah salah satu bisnis yang kalau saya bilang itu passion. Jadi sebenarnya kelihatannya coffee shop itu sebuah bisnis, tapi passion saya sebenarnya nongkrong. Jadi saya itu sukanya nongkrong, ketemu teman-teman, terus saya berpikir lagi, apakah bisa sih membuat bisnis yang kita itu nggak punya pengalaman dan nggak punya skill sama sekali di bisnis tersebut, gitu kan. Jadi ternyata zaman sekarang itu adalah zaman di mana menurut saya itu bisnis itu sangat mungkin untuk dibuat dengan kolaborasi. Jadi saya kolaborasi dengan teman yang memang benar-benar paham di bidang F&B. Nah, saya kenal dia juga, terus saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya bilang cita-cita saya seperti ini. Terus saya bilang sama dia, saya pengen punya coffee shop yang asik, nyaman untuk nongkrong ke teman-teman, dan nggak muluk-muluk juga. Maksudnya coffee shop yang mungkin orang-orang bilang, wah coffee shop ini yang paling enak nih kopinya gini-gini. Saya sih lebih mengutamakan ke tempat nyamannya. Pada saat itu saya lagi liburan sama istri saya. Kebetulan hobi saya goes. Pada saat itu saya lagi goes di Mataram, di Lombok. Which pada saat itu istri saya dulunya kuliah di Australia, dan di sana dia ketemu temennya. Nah, karena dia lihat story saya lagi di Lombok, dia nyapa, kamu lagi di Lombok ya? Gue lagi di Lombok nih, ketemuan yuk ngobrol-ngobrol. Nah, sharing-sharing, temannya ngobrol seperti ini. Kamu tahu nggak, sekarang tuh anak-anak muda tuh banyak banget loh pada bikin kafe atau konsep-konsep kafe yang lucu, yang keren, desain seperti itu. Apalagi di Bali itu banyak banget gitu loh. Kamu nggak ada rencana bikin? Nah, terus pada saat itu saya berpikir, gimana caranya saya bikin coffee shop sedangkan saya ngopi aja nggak jago, terus nggak punya skill di sana, pengalaman sama sekali nggak ada. Dia bilang gini, udah gini aja deh, saya kasih kamu contoh gambar-gambar desain gitu kan, desain kafe lucu gitu kan ya. Saya lihat iseng-iseng. Setelah itu saya ngomong sama istri malam-malam kan, tiap malam kita ngobrol berdua, kita liatin tuh gambar tuh berdua iseng-iseng, keren juga ya kafenya gitu kan. Ya udah, setelah itu seminggu kemudian saya iseng lagi kontakin dia. Fritz, namanya sih Fritz kan, gitu kan. Fritz, cakep juga lo desain yang lo kirimin gua, bilang gitu kan ya. Itu kalau misalkan gue mau bikin kira-kira habis berapa ya gitu kan. Bayangan saya ada sebuah kafe yang bagus itu pasti bakal habis banyak dong, ya kan, apalagi dengan desain yang keren banget kan. Saya ngomong sama dia bilang, kamu yang kayak apa dulu, dia bilang gitu kan. Dia kasih saya ada 3 contoh gambar pada saat itu, yang seperti ada garis-garis ini. Saya bilang saya mau yang minimalis, simple, tapi nggak mahal, saya bilang gitu. Jadi bahan-bahannya itu jangan mahal ya, saya bilang gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba saya bilang itu apa ya, kayak alam semesta itu membantu gitu. Saya ketemu teman goes yang memang dia sudah punya bisnis coffee shop, which is orangnya santai banget gitu kan ya. Saya iseng-iseng lah konsultasi sama dia bilang, kalau misalkan buatnya yang simpel-simpel itu mungkin banget. Setelah saya ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata masuk akal gitu loh. Nah, dari sana ngobrol-ngobrol, modalnya ternyata dari temen yang bikin desain masuk akal juga. Dan saya ngomong sama istri, buka nggak ya? Ya udah, kita coba ngobrol lagi deh, gitu kan, ngobrol-ngobrol. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dan komunitas, ternyata dukungan dari teman-teman komunitas banyak banget dan positif banget dari mereka semua. Udah lah, lu tiap hari nongkrong juga, ketemu kita juga, buatlah, dia bilang gitu. Nggak nyangka dalam waktu setengah tahun itu tuh bener-bener yang awalnya nggak niat terrealisasi. Hanya dengan iseng-iseng lihat gambar yang kita liatin terus afirmatif, ternyata tidak sengaja malah kayak digampangkan gitu loh, dari teman-teman yang ngerti, dari teman-teman yang bisa desain, dari teman-teman yang bisa ngembangin, yang bisa buat, itu semua kayak datang gitu aja. Nah, makanya setelah itu saya berpikir, iya juga ya, jadi kalau kita ingin membuat sebuah cita-cita, apa yang ingin kita kejar itu sebenarnya kita harus bayangkan gitu ya. Harus kita memang afirmatif ke diri kita bahwa itu tuh bisa kita buat gitu loh. Walaupun mungkin mustahil gitu loh. Mungkin kita pikir, kayak mustahil, kayaknya sulit deh. Tapi ya nggak apa-apa dong. Namanya cita-cita kan, impian kan nggak harus yang mudah. Yang sulit juga nggak apa-apa. Tapi kan dibuat aja dulu. Nah, seperti itu kurang lebih ceritanya.
bisnisnya berjalan lancar, dan ketika kita punya tantangan, ketika kita ada masalah dalam sebuah bisnis itu kan pasti ada masalah dong ya. Nah, ketika masalah tersebut bisa kita selesaikan bersama tim, kompak bersama dan itu semua selesai, itu sebuah kesukaan menurut saya. Jadi sangat senang sekali karena kita nggak akan bisa lepas dari masalah, itu dia. Nah, kalau dukanya itu sama berbisnis adalah pengalaman ketika saya memiliki bisnis travel yang sebelumnya, which is bisnis travelnya itu mau nggak mau harus saya ikhlaskan karena kena pandemi pada saat itu. Yes, jadi akan ada banyak bisnis ya yang kena terdampak pada saat itu ya. Jadi itu bisnis pertama saya dengan mantan saya, itu sekarang istri saya. Bisnis pertama saya, bisnis sebenarnya itu sebuah kebanggaan kalau menurut kami ya, sebuah kebanggaan, atau kalau kita bilang itu pride gitu kan ya, kebanggaan banget lah kita punya bisnis itu kan. Jadi kita berusaha banget untuk mempertahankan itu, tapi saya harus melihat dulu karena kita benar-benar anak muda yang masih, menurut saya itu masih naif ya pada saat itu ya. Jadi kita modal cuma ada sekian, terus bisnisnya sudah cukup lancar, karyawan sudah jalan, berjalannya waktu 1-2 bulan setelah pandemi, saya harus mengambil sebuah keputusan yang pahit, menurut saya duka ya. Jadi saya harus melayout karyawan-karyawan yang menurut saya kami sudah sangat berusaha maksimal banget nih dalam hal berbisnis gitu kan ya. Everything berjalan dengan lancar, tapi pandemi masuk kita nggak bisa ngomong apa-apa. Which is itu sebuah ya pasti kekecewaan ya, pasti ya kecewaan, duka juga ya dari sebuah bisnis. Ya saya harus bilang sama teman-teman yang sudah bekerja dan sudah berusaha maksimal selama sekitar 3-4 tahun bisnis kami, itu ya kita mau nggak mau harus move on. Tidak takut mencoba atau membuang ego atau rasa malu ya. Malu kalau bisa jadi duit kita kaya. Karena semua orang itu kebanyakan malu untuk mencoba, malu untuk gagal, malu untuk membuat sebuah bisnis atau pekerjaan yang kayak mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tapi selama saya bilang ketika saya nganggur pada saat itu, saya berpikir bahwa saya adalah sebuah kertas putih yang kosong, yang nganggur ya, which is saya bisa membuat atau menciptakan apapun dari kertas kosong tersebut. Karena sebagai pengusaha seharusnya kita fokus ke visi misi kita dengan project-project dan tujuan-tujuan kita ke depannya itu apa, sehingga kita tidak terpengaruh oleh keadaan gitu loh. Jadi seharusnya kalau lagi rame bersyukur, kalau lagi nggak rame juga ya tetap bersyukur gitu kan. Yang utama adalah apa proyek-proyek yang ingin kita kejar ke depannya, seperti itu. Dan realistis, bahwa yang namanya bisnis itu harus untung, mau nggak mau. Tapi maksud saya dalam artian bukan berarti kita hanya mengejar keuntungan ya, maksudnya bisnis pasti ada untung ruginya, tapi lebih ke sehat kalau saya bilang ya. Bisnis tersebut harus sehat gitu kan ya. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati, tidak seperti kayak dulu ketika saya masih muda, tidak terlalu ngegas lah bahasanya. Ketika kita punya modal, ketika kita ingin membuat sebuah keputusan atau membuka sebuah bisnis, lebih banyak pertimbangan. Yang saya dapatkan pelajarannya adalah be realistis ya. Kalau memang bisa kamu jalankan, kamu jalankan. Kalau memang tidak bisa, let go. Seperti itu. Jadi nggak terlalu kayak merasa kalau misalkan saya masih memegang ego saya seperti dulu, mungkin saya sudah nggak punya modal dan nggak bisa menjalani bisnis baru lagi karena saya harus mempertahankan, which is saya sedih lah harus melepaskan bisnis awal saya. Sebenarnya saya suka, tapi nggak selamanya apa yang kita sukain itu bisa dijalankan. Seperti itu.